mereka korban. Solusi yang paling objektif adalah jangan menyalahkan korban. Udah kebanyakan catatan yang kekerasan dilakukan aparat kepada masyarakat sipil. Ya. Tidak hanya terjadi di Kanjuruhan 1 Oktober. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Bung Johar Kurniawan, LBH, Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. Ya, kemudian Bung Daniel Siagian, LBH, Lembaga Bantuan Hukum Malang. Ya. Kita ini mau bincang-bincang soal peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan Malang, ya. Dalam kasus ini kita lihat perkembangannya kan sudah ada tim pencari fakta yang dibentuk oleh pemerintah. Kemudian kawan-kawan LBH ya membentuk tim pencari fakta yang terpisah. Nah, kabarnya sudah ada rapat dengan tim gabungan independen pencari fakta antara LBH dan kawan-kawan dengan tim pencari fakta yang dibentuk ini oleh pemerintah. Kira-kira hasilnya apa dari hasil pertemuan ini? Oke, baik Bang Sulfan. Jadi memang kemarin kita sempat ketemu ya dengan tim TGIPF bentukan pemerintah. Jadi memang pada prinsipnya kita hanya menyampaikan saja terkait dengan fakta-fakta dan temuan yang kita dapatkan selama kita investigasi di Malang. Sekitar 7 hari pasca tragedi Kanjuruhan ini. Hanya seputaran itu saja pada poinnya. Apa kan memang belum ada hasilnya dari tim TGIPF ini? Jadi memang kalau kita hasil rapat kemarin itu informasinya dalam rentang waktu maksimal Jumat minggu ini itu tim TGIPF akan menyelesaikan laporan hasil investigasi yang mereka lakukan. Itu untuk diserahkan kepada Presiden. Oh, tapi belum disampaikan kepada tim masyarakat sipil ini? Belum. Jadi sifatnya mereka itu hanya berdiskusi terkait dengan temuan apa yang kita dapat. Terus kemudian menanyakan soal fakta-fakta yang kita dapat juga di lapangan. Betul. Jadi apa nih Bung Daniel yang didapat ini selama ini? Jadi ada 12 fakta Pak yang kita dapatkan itu. Kita juga yang di Malang sama Surabaya itu kan kita dari awal terjadinya kejadian tanggal 2 Oktober itu udah mulai coba nyisir korban, nyisir beberapa saksi mata dan juga udah bentuk posko bantuan hukum bagi korban tragedi Kanjuruhan itu. Nah, fakta-fakta kita itu sebenarnya tidak lepas dari apa yang sudah diterangkan di media-media. Jadi bahwa ada penggunaan gas air mata, bahwa gas air mata itu tidak hanya sampai pada bagian lapangan dan sentral ban, tapi masuk ke bagian tribun. Karena kita berbasiskan dari perspektif korban, Pak. Apa yang kita lakukan itu yang selama kurang lebih 8 hari ya, kemarin temuan itu, ya tidak lepas dari keterangan saksi mata, saksi korban maupun keluarga korban yang meninggal. Jadi ada tembakan mulai dari bagian lapangan, sentral ban, dan kemudian tribun. Itu semua dilegitimasi sama keterangan korban-korban yang kita temuin. Tidak lepas juga temuan kita juga, kita dapatkan keterangan juga dari orang-orang korban-korban yang kena pukul, kena represivitas dari aparat. Ada salah satu korban itu saksi W namanya, dia dipentung bagian kepalanya, ini kan rawan kali ya Pak ya. Jadi bagian kepala itu rawan sekali. Ya dia menjelaskan ketika terjadinya peristiwa itu memang sudah brutal dari kejadian dari korban. Yang brutal siapa nih? Bagian aparat dong Pak. Aparatnya brutal nih. Iya. Jadi itu satu. Yang kedua, ya saksi korban yang kemarin beberapa kita dampingin, ada saksi Y itu yang minta tolong aparat jangan tembakkan gas air mata, itu juga mengatakan demikian.
udah dipukul bagian belakang, kanan, kiri segala macam. Jadi kita nggak temuan fakta kita tidak berdasarkan dari statement mainstream dari institusi ataupun pihak-pihak terkait, tapi berdasar langsung kepada korban. Korban yang bagian ada yang gegar kepala, ada yang dipukul, ada yang dia meninggal, bahkan salah satu kerabat dari personil LBH Malang juga itu meninggal. Jadi pendekatan kita basisnya Korban di dalam itu. peristiwa itu ya? Betul. Gimana saat terjadinya peristiwa itu, apakah ada upaya menghalangi, bagaimana aksesnya yang sempit sekali. Ya. Itu yang kita temukan di lapangan. Selain dari ada 12 temuan tadi, Pak. Tapi itu informasi yang sudah beredar banyak ya. Yang paling menyedihkan katanya gas air mata pun sudah kadaluarsa ya. Ya. Terkait soal itu juga banyak saksi korban yang bilang, Mas, aku yang nggak kena gas air mata pun asapnya itu sebak. Aduh, sebak itu sesak. Bagian mata sama rongga hidungnya sesak. Apalagi yang kena, Mas. Saya aja yang nggak kena saja sudah sesak sekali pernapasan. Karena itu kan ventilasi atau ininya juga tertutup ya, agak semi tertutup dengan kapasitas penonton yang banyak. Ya kita lihat ini sebagai kausalitas sebab musabab terjadinya peristiwa yang luar biasa ini, Pak. Oke, jadi langsung tim kita ini, masyarakat sipil ini, yang di sini adalah intinya dari LBH, ini langsung terjun ke lapangan ya. Terjun ke lapangan. Dan langsung konkret bicara dengan korban. Dengan korban. Basis kita korban, Pak. Tapi Mas, apakah pihak tim itu juga melakukan pendekatan kepada korban-korban? Kalau soal TGIPF bentukan pemerintah, kita kurang mengetahui ya. Apakah mereka juga melakukan pendekatan kepada korban untuk mengungkap kasus ini. Tapi yang pasti, seperti yang disampaikan oleh Bung Daniel, penyebab utama kepanikan ya, bukan kematian, itu adalah gas air mata. Nah, mengapa saya bisa mengatakan demikian? Karena setelah kita coba dalami video-video yang kita dapat dan sudah banyak beredar di media sosial, itu sebenarnya terlihat bagaimana sebenarnya kondisi lapangan pasca pertandingan itu sebenarnya sudah mulai kondusif saat supporter Aremania ini sudah didorong mundur oleh aparat kepolisian yang saat itu berjaga di lorong pintu ganti. Supporter itu terpisah ke dua arah, Tribun Utara dan Tribun Selatan. Namun entah kenapa tiba-tiba di Tribun Selatan ini gas air mata yang tembakan. Nah, pada titik itu muncullah kepanikan luar biasa. Karena di situ berkumpul ribuan atau mungkin bahkan puluhan ribu orang berkumpul di Tribun Selatan. Mereka ditembaki gas air mata dan itu di titik itulah mereka panik luar biasa. Sehingga akhirnya mereka berusaha menyelamatkan diri dan pada akhirnya di situ muncul kumpulan supporter yang berdesak-desakan menuju pintu keluar. Dan pintu pun terkunci katanya. Tertutup ya? Kabarnya begitu. Kabarnya tertutup. Dan itu akhirnya diikuti di tribun-tribun lain. Nah, sekarang kita mau tanya ini, yang mengunci atau menutup pintu itu siapa itu sebenarnya? Nah, itu kita masih belum bisa menjelaskan secara detail karena seperti yang tadi disampaikan oleh Daniel, informasi yang kita dapat berbasiskan informasi dari korban. Ya kan, dan beberapa korban yang kita temui menerangkan pintunya memang tertutup, Mas. Cuman siapa yang menutup mereka nggak tahu. Informasinya begitu. Tapi kan yang nggak mungkin penonton yang nutup pintu kan. Kalau kita pakai logika ya. Betul. Kalau penonton sepertinya nggak mungkin. Pemain bola nggak mungkin. Ya kan? Saya kira yang paling mungkin melakukan itu kan satu aparat. Yang punya kewenangan, Pak. Yang punya kewenangan. Kemudian penyelenggara. Kan gitu. Atau Komda PSSI sana misalnya. Ya, jadi itu. Nah, sebenarnya tinggal diinvestigasi aja tuh. Kenapa ada gas air mata, kemudian orang mau menyelamatkan diri nggak bisa, pintu terkunci kan itu. Betul. Itu persoalan. Nah, sejauh ini apakah sudah
kompilasikan ya hasil tim pencari fakta dari masyarakat sipil ini, kemudian apakah sudah disampaikan juga kepada pihak pemerintah TGIPF? Kalau untuk hasil kita kan masih temuan awal, Pak. Mm-mm. Jadi tidak serta-merta 7 hari blok hasilnya enggak. Karena kita pasti perlu mencocokkan kembali, keterangannya perlu kita sisir lebih banyak lagi di bagian-bagian mana yang dia krusial atau yang fatal. Ya. Karena kita juga kan masih, ini saya baru dikabarin ada dari Pasuruan korban itu ternyata belum terdata. Ya soal data kan hanya angka, tapi ada nyawa dan orang-orang yang kena represivitas ini yang perlu bagaimana pertanggungjawabannya. Karena temuan awal kita tadi, Pak, itu Bang, nggak enak kan manggilnya Pak, kayak terlalu tua kali gitu. Temuan awal kita itu juga masih perlu pendalaman juga. Salah satunya bagaimana pola represivitas itu ataupun eskalasinya itu bisa meningkat. Karena banyak tembakan itu karakteristiknya juga nggak cuma ke lapangan, ke tribun. Saya kelihatan itu kan asapnya di tribun kan? Iya. Kita nemuin salah satu saksi korban yang suami dan anaknya meninggal. Ya kita loh Mas nggak turun ke lapangan, kita nggak turun ke bagian supporter kok ditembakin. Jadi pertanyaannya kan sebab musabab ini harus kita lihat kausalitasnya, Pak. Tidak bisa hanya karena kepanikan dan kurang oksigen saja yang menyebabkan kematian. Tapi ada kausa awalnya, penyebab awalnya yang kita tekankan di situ. Ada yang melakukan kelalaian, ada yang tidak melakukan pencegahan ataupun mitigasi. Itu yang kita sorot, Pak. Tapi apa enggak yang kita rasakan atau kita lihat itu kalau begini ya? Iya, Pak. Justru yang panik itu mungkin aparat ya. Kepanikan itu kan yang menyebabkan mereka menyemprot itu ke tribun. Itu kan panik sebenarnya. Satu bisa sengaja kan gitu. Iya. Itu kan ada unsur kesengajaan. Kedua ada unsur kepanikan. Misalnya dia khawatir nih orang-orang di tribun kalau turun juga ke lapangan ya menekan aparat, mereka juga bisa jadi korban yang lebih besar. Misalnya ini kita kan bicara objektif ya. Gitu. Bisa saja seperti itu. Nah, tapi apakah itu ya nanti kan tim pencari fakta bisa menjelaskan. Betul. Apa betul mereka panik kan gitu atau ada unsur kesengajaan. Tapi yang jelas begini, Pak. Kalau bagian aparat panik, mereka kan dipersenjatai. Ya, dan mentalnya sudah siap lah. Betul. Nggak bisa disamakan dengan masyarakat sipil yang hanya niatnya nonton ataupun yang tidak terlatih untuk melakukan pengendalian massa ataupun huru-hara. Jadi kita tutup itu aparat panik itu. Saya belum punya kapasitas Pak di situ. Tapi kalau kita lihat aparat kan dipersenjatai, dikasih peralatan pengendalian massa, gas air mata. Tapi terkait aparat panik kita nggak punya kapasitas Pak untuk menjelaskan itu. Itu psikolog ya. Psikolog ya. Dan seharusnya mereka sudah terlatih menghadapi kondisi-kondisi yang mungkin kalau ada beberapa pembagian kondisi mungkin situasi merah. Dan kalau kita bicara aparat yang diterjunkan, mungkin sebagian besar juga sudah pernah ke daerah-daerah yang memang terjadi kerusuhan yang besar ya. Nggak mungkin lah menghadapi penonton yang terkurung di dalam stadion itu panik gitu kan. Nah kembali lagi Bung Yanuar, apakah lazim ini dalam satu pertandingan bola ini pintu dikunci mati sehingga orang tidak bisa keluar? Jadi memang berdasarkan lagi-lagi berbasis korban ya, itu kebiasaan di pertandingan-pertandingan sebelumnya sekitar 10-5 menit sebelum pertandingan selesai itu pintu selalu dibuka. Jadi agar supaya ketika misalkan penonton sudah bosan dengan pertandingan, mereka mau pulang duluan, mereka bisa keluar. Atau minimal untuk mengurai supporter yang ada di tribun agar tidak keluar dalam waktu yang bersamaan. Ya, kita sering lihat nonton bola ya, biasa kalau tinggal 10 menit lagi mau berakhir, kalau pertandingan sudah kira-kira dia lihat timnya ini nggak mungkin lagi menang, ya maka dia tinggalkan stadion, keluar seperti biasa normal kan? Betul. Nah, makanya ini sungguh aneh, seperti ya kalau kita bilang ini ada unsur kesengajaan mengunci pintu, kita juga belum bisa ngomong seperti itu. Benar. Karena memang harus secara hukum hukum, betul. Harus cari fakta.
Kalau tuduhan-tuduhan itu kan gampang. Betul. Tapi membuktikannya ini yang agak susah. Nah itu, makanya LBH itu kan nggak bisa ngomong sembarangan. Benar. Iya. Karena sebagai lembaga hukum ya. Iya. Nah tapi ada nggak persamaan dan perbedaan ya yang ditemukan oleh tim masyarakat pencari fakta dari masyarakat sipil ini dengan tim pencari fakta yang dibentuk ini TGPIF. Kalau soal persamaan, saya nggak bisa menjelaskan karena saya sendiri nggak tahu, belum tahu apa yang dikerjakan oleh teman-teman TGIPF bentukan pemerintah. Jadi kalau Bang Zulfan menanyakan apakah ada persamaan, saya belum bisa mengonfirmasi karena sejauh ini kita belum tahu hal-hal apa saja yang menjadi fokus TGIPF. Sementara mereka sudah tahu apa yang kita temukan tadi selama 7 hari ini. Udah kita laporkan kan ke mereka? Sudah kita berikan temuan fakta. Kita hanya menyampaikan saja, belum memberikan laporan saja. Belum sampai kesimpulan akhir lah ya. Belum. Tapi sebenarnya tragedi ini berpotensi membuat psikologis tidak hanya supporter Aremania ya, tapi mungkin supporter klub-klub bola yang lain. Ini berpotensi memunculkan trauma besar karena bagaimana mungkin sepak bola sebagai salah satu hiburan rakyat ini menjadi ruang yang berbahaya di saat aparat keamanan yang seharusnya memberikan ruang aman justru malah merepresivitas supporter yang ada di lapangan. Ini tentu berpotensi untuk banyak orang untuk takut datang ke stadion. Mungkin tidak semua orang, tapi akan banyak orang yang merasakan dampak trauma ini. Trauma ya. Nah itu yang kita khawatirkan ya. Benar. Ini bisa terjadi, ada penyusupan juga barangkali. Ada unsur-unsur kesengajaan dari apakah aparat tidak mengerti, penonton tidak mengerti, official juga tidak mengerti, tiba-tiba ada yang menyusup, menciptakan situasi kacau misalnya, ya kan? Itu bisa ada kemungkinan itu nggak, Pak Bung Daniel? Kalau dibilang penyusup atau orang yang membuat situasi kacau, saya pribadi ataupun kita belum bisa memastikan itu apakah ada atau enggak. Tapi yang jelas teman-teman yang saksi korban ataupun saksi mata yang kita temuin memang enggak ada sama sekali dari mereka itu. Memang niatnya hanya untuk menonton tim kebanggaan, apalagi di tuan rumah, Pak, di Malang, di Kanjuruhan. Jadi kalau soal penyusup atau enggak yang sengaja melakukan kekacauan seperti ini, kita belum bisa menjelaskan. Tapi yang jelas bahwa ada korban. Jadi gini, Pak, standing kita yang ada di Koalisi Masyarakat Sipil, seluruh penonton yang ada di stadion itu adalah korban. Baik itu terhadap pemukulannya, terhadap represivitasnya, terhadap penembakan gas air mata, semua adalah korban. Psikis juga tuh. Secara psikis juga. Itu adalah korban begitu. Jadi jangan ada upaya untuk menyalah-nyalahkan korban. Victim blaming itu tadi, Pak. Nah, kalau kita lihat ini agak berlebihan sebenarnya ya, pengerahan aparat pada saat pertandingan itu. Ya, jadi memang kalau kita berbicara soal jumlah personil yang dikerahkan, tentu saya tidak memiliki kapasitas dan pengetahuan ya untuk mengukur seberapa besar layaknya personil untuk melakukan pengamanan suatu pertandingan. Namun di fase ini yang memang banyak disayangkan oleh banyak pihak, mengapa mereka menembakkan gas air mata ke arah tribun. Dan di sini juga saya menegaskan, kalau kita lihat keterangan pihak kepolisian beberapa hari ini, mereka menyanggah bahwasanya gas air mata tidak mematikan. Di titik itu kita sepakat. Ya. Namun, tapi kalau gas air matanya kadaluarsa bisa mematikan kan? Itu saya nggak bisa menjelaskan karena saya bukan ahlinya. Tapi kita nggak punya kapasitas medis, Pak. Tapi di titik tragedi Kanjuruhan, gas air mata menimbulkan kepanikan. Kita di situ, standing point kita di situ. Bahwasanya gas air mata. Jadi efeknya ya. Menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Coba Bang Zulfan bayangkan, puluhan ribu orang sedang duduk, sedang antri keluar, tiba-tiba gas air mata jatuh. Pasti panik luar biasa. Dan akhirnya orang berdesak-desakan
saling mendorong. Iya. Nggak tahu yang di depan jatuh atau gimana. Yang penting mereka gimana caranya bisa keluar. Karena Iya. dampaknya satu, pandangan terganggu. Betul. Perih Kedua, lah, perih. perih. Perih, Seth. Kedua, sesak nafas. Dan beberapa korban yang kita temui itu sampai beberapa hari yang lalu kita temui ada pasti ada tuh bekas paparannya. Misalkan di lingkaran mata ini itu masih ada yang Merah. hitam dan matanya merah, bahkan kulit-kulitnya ini keluar ruam-ruam merah. Itu salah satu bentuk nyata dampak paparan gas air mata itu. Kalau dari segi aparat ya, mengatakan bahwa peningkatan jumlah aparat pada saat itu atas permintaan penyelenggara. Karena penyelenggara melihat bahwa pertandingan di malam hari ini itu memang agak Potensi. kondisi agak kurang kondusif, ya kan? Nah ini bagaimana? Jadi penyelenggara lagi yang salah ini, bukan 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 aparat. Ya, pandangan kita begini, Pak. Satu, benar penyelenggara itu yang memastikan jalannya pertandingan dari awal sampai akhir. Tapi yang jelas kan ada penggunaan kekuatan dari aparat. Iya. Yang punya dipersenjatai kan aparat. Jadi kalau hanya disalahkan pihak penyelenggara, itu juga tidak fair kita lihat, Pak. Bahwa semua harus bertanggung jawab, baik itu yang dari instansi maupun penyelenggara, semua harus bertanggung jawab. Termasuk bagaimana pertanggungjawaban komandonya terhadap penyelenggaraan terhadap tragedi ini. Karena yang kita lihat penetapan 6 tersangka yang kemarin tanggal 6 Oktober itu kan semua aparat yang ada di lapangan. Yang notabene adalah pejabat pangkat yang tidak terlalu tinggi. Jadi harus kita lihat ini sebagai bentuk pertanggungjawaban komando. Kalau hanya di titik disalahkan ataupun dilokalisir hanya pihak penyelenggara, ya saya pikir itu tidak fair, Pak. Karena ada satu korban jiwa pun yang jatuh itu sudah tragedi. Iya. Apalagi ratusan korban jiwa yang jatuh. Kalau sampai saat ini secara total ya, jumlah yang ditemukan oleh pihak masyarakat sipil nih, mencari fakta dari masyarakat sipil itu kira-kira berapa orang? Apakah sama nih dengan yang sudah TGIPF. beredar? Jumlah korbannya atau jumlah yang kita sisir, Pak? Jumlah korban yang terjadi, yang secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Ini kita masih perlu konfirmasi lagi. Yang jelas ada satu tambahan korban, itu inisialnya HP ya, perempuan baru tadi malam juga meninggal. Tapi yang jelas kita menduga adanya disparitas data terkait soal korban. Iya. Karena kan korban ini banyak ya, Pak ya. Kalau yang meninggal dunia versi Dinkes Kabupaten Malang ada 131, versi kepolisian ada 125. Tapi bagaimana dengan yang luka berat dan juga luka-luka akibat terjadi peristiwa itu? Pasti sangat banyak. Mata tadi kan efeknya panjang itu ya. Wah, panjang sekali, Pak. Gitu kan sampai merah bagian Iya, sini itu kan. Termasuk korban-korban yang kita datengin itu kebanyakan memang belum terdata. Salah satu korban yang di luar Malang itu di daerah Pasuruan itu belum terdata. Pertanyaannya adalah ketika dia tidak terdata, bagaimana pertanggungjawaban pihak terkait? Baik itu secara pemulihan medisnya, psikisnya. Itu kan harus kita lihat. Sampai sekarang sudah ada yang bertanggung jawab nggak? Yang menanggung dari segi pengobatan mereka korban ini, medis yang meninggal dan lain-lain, sudah ada yang bertanggung jawab? Itu kan yang terdata itu yang dipertanggungjawabkan, Pak. Gitu kan. Jadi ada bantuan, ada kemudian layanan rumah sakit, layanan yang lain sebagainya memang sudah. Tetapi bagaimana dengan orang yang belum terdata? Bukan hanya terdata ya, Pak ya. Yang dia mengalami peristiwa tersebut. Iya. Efek jangka panjangnya kan bagi efek dia. jangka panjangnya bagi dia. Makanya kerangkanya kan tidak harus layanan medis kita berikan, tapi pemulihan trauma psikisnya, pemulihan psikososialnya. Itu kan harus kita lihat dalam kerangka yang luas dalam pertanggungjawaban pihak-pihak terkait, Pak. Ya kan? Psikis juga penting. Pemulihan mental juga penting. Apalagi orang yang mengalami secara langsung peristiwa yang sangat mengerikan itu kan. Ratusan orang meninggal hanya dalam hitungan sekian menit. Itu betul katanya banyak anak-anak, perempuan, ibu-ibu yang meninggal. Betul. Betul. Karena mereka yang paling tidak siap ya. Benar.
Jadi ada satu keterangan yang menarik dari yang kita temukan itu. Di saat saksi yang kita temui itu, dia mau baris keluar dari tribun nomor 3 kalau nggak salah. Di situ juga banyak anak kecil, orang tua dan anaknya keluarga. Itu tiba-tiba gas air mata jatuh. Itu panik luar biasa dari atas turun ke bawah, yang belakang mendorong yang depan. Itu banyak yang jatuh. Nah, kira-kira harapan dari kita ini, masyarakat sipil ini, setelah ditemukan fakta-fakta yang jelas, sanksi apa yang harus diberikan kepada para penanggung jawab keamanan ini? Nah, yang jelas kalau kita lihat ya Pak, ada beberapa 20-an ya beberapa anggota yang terperiksa ya, anggota aparat yang diperiksa di kode etik. Yang jelas begini, sanksi administratif itu tidak bisa menghapuskan atau mengkaburkan pertanggungjawaban pidananya. Tidak bisa mengkaburkan pertanggungjawaban komandonya. Maka tidak cukup hanya kita berpandangan ya Pak ya, secara objektif, tidak cukup hanya memberikan sanksi administratif terhadap pejabat keamanan ataupun aparat keamanan yang pada saat itu memiliki dugaan keterkaitan terhadap terjadinya peristiwa itu. Karena kalau hanya mutasi ataupun hanya demosi begitu kan, tanpa ada ini kan kita harus lihat dalam kacamata keadilan bagi korban Pak. Itu yang harus kita pahami sampai sekarang ini. Tidak boleh hanya diberikan sanksi administratif saja. Dan sanksi administratif tidak bisa secara hukum menghapuskan pertanggungjawaban pidananya apabila ada dugaan tindak pidananya ataupun pelanggaran di luar pelanggaran hukum. Begitu. Nah, Pak Mahfud itu mengatakan bahwa ini seperti ada saling melempar tanggung jawab ya. Jadi memang salah satu kebiasaan institusi negara ini kan menyangkal dulu mengaku kemudian, ya kan? Sebenarnya sudah banyak terbukti. Gimana waktu awal kejadian Kapolda mengatakan sesuai SOP, tidak ada perintah penembakan gas air mata. Beberapa hari kemudian berubah lagi keterangannya. Ada yang memerintahkan begini. Yang pada intinya mengakui. Nah pada titik itu kita bahas harusnya negara itu bisa memilah soal pertanggungjawaban ini. Kita di dalam tragedi ini kita tidak menyalahkan siapapun termasuk kepolisian, tapi yang kita tegaskan di sini bagaimana pertanggungjawabannya. Apakah setelah mereka melakukan perbuatan seperti itu, ya kan? Dan keluarga korban, terutama korban yang meninggal dunia, mereka harus mengalami trauma yang bahkan mungkin seumur hidup mereka karena kehilangan anggota keluarga. Namun orang-orang yang melakukan penembakan gas air mata misalkan masih bisa beraktivitas seperti biasa. Bahkan ada salah satu adik dari korban meninggal itu ketika melihat kerumpulan orang dia menangis karena dia masih trauma terhadap karena kakaknya meninggal dalam peristiwa itu. Jadi Mas Johar ya, kalau kita lihat dari persoalan apa yang terjadi ini sudah sampai 7 hari ini ada semacam kejanggalan nggak atau ada benang merahnya di dalam peristiwa ini seperti unsur kesengajaan ya dari pihak aparat terjadinya tragedi ini. Ya, jadi memang salah satu kejanggalannya adalah ada beberapa, terutama kepolisian, mencoba untuk mengaburkan fakta dengan menaikkan berita ditemukannya puluhan botol miras yang dianggap sebagai botol miras. Itu sebenarnya tidak sesuai dengan keterangan dari korban yang kita temui, maksudnya. Mas, mereka bilang begini, Mas, jangankan botol miras, Mas, korek saja itu disita. Iya. Bagaimana membawa botol miras? Itu juga pasti tidak mungkin untuk sampai masuk ke dalam. Ya, jadi itu artinya alasan itu sangat
Tidak masuk akal. tidak Bang. masuk akal. Dan seakan-akan memojokkan Iya. teman-teman korban Supporter yang dan supporter. jadi korban. Tapi kecenderungan ya, kita lihat tadi menyalahi penonton tadi dengan Ya. berbagai alasan. Hmm. Ya, itu kira-kira bagaimana untuk mengatasi Persoalan ini. persoalan ini yang menyudutkan penonton? Seolah-olah penonton ini tadi Hmm. miras segala macam, ya. Jadi begini, satu, statement kita konsisten, enggak tetangga sebelah yang tidak konsisten. Kan ini ada kausalitasnya, Pak. Ada sebab dan akibatnya. Sebabnya karena gas air mata mengakibatkan desak-desakan sampai kehilangan ratusan korban jiwa dan juga ada luka-luka. Dan juga jangan lupa ada aparat yang melakukan represivitas. Jadi ini harus kita lihat mereka korban. Solusi yang paling objektif adalah jangan menyalahkan korban. Fokus ke penuntasan isu kasusnya. Ketika korban itu dituding dengan melakukan miras ya, apalagi miras. Yang saya baru dapat kabar, Kadispora Kabupaten Malang sudah menyangkal bahwa itu bukan miras. Itu botol PMK, penyakit kuku dan mulut dan kuku. Ya kan? Jadi agak tidak apa juga, tidak make sense juga ketika korban disalahkan, tapi fokus kita adalah coba negara fokus terhadap penyelesaian kasusnya, fokus terhadap pengusut tuntasannya. Iya. Karena menyudutkan supporter itu sangat tidak layak, tidak etik, tidak etis begitu, Pak. Dan memang secara hukum ya, Iya. mungkin bisa dijelaskan secara hukum dalam peristiwa-peristiwa seperti ini ya yang bertanggung jawab itu kan yang pihak keamanan kan? Betul. Betul nggak pendapat saya nih? Dalam hal ini memang pertanggungjawabannya sebenarnya tidak hanya dalam aspek keamanan saja, tapi juga bagaimana dengan penyelenggaraan pertandingan. Namun lagi-lagi itu tentu butuh Verifikasi. penelusuran yang dalam untuk membuktikan itu. Tapi yang pasti adalah itu tadi, setelah kita menelusuri beberapa korban, mayoritas sekitar 70 orang, semuanya sama pada Mengatakan intinya. hal demikian sama. Penyebab utama kepanikan ya, bukan kematian, Iya. seperti yang disampaikan oleh kepolisian, Iya. itu karena gas air mata yang menyebabkan mereka panik dan akhirnya saling dorong untuk Iya. keluar dari stadion. Nah, jadi kalau kita lihat seolah-olah dengan memojokkan penonton, nah, ini kan aparat keamanan seperti ingin cuci tangan bahwa seolah-olah bukan mereka yang bertanggung jawab sehingga persoalan menjadi tambah kabur ya. Jadi memang kondisi-kondisi seperti ini memang sebenarnya banyak terjadi ya di beberapa kasus. Korban didorong seakan-akan mereka lah yang menjadi pemicu. Tapi kalau misalkan Bang Zulfan atau siapapun ya melihat bagaimana proses yang terjadi saat atau sebelum dan saat bahkan setelah, itu tidak ada supporter yang berniat melakukan kekerasan atau kerusuhan, nggak terlihat. Justru mereka setelah didorong mundur oleh aparat keamanan, mereka tertib mundur pelan-pelan. Namun itu tidak diikuti dengan ketenangan dari aparat keamanan untuk menunggu. Andai saja mereka bisa menunggu, mungkin situasinya akan lain. Tapi justru disikapi dengan itu tadi, penembakan gas air mata. Dan jumlahnya kalau berdasarkan pendalaman kita itu cukup banyak. Jumlah peluru yang dilontarkan. Tadi kan dijelaskan bahwa tim pencari fakta TGPIF ini, TGIPF ya, itu akan melaporkan kepada Presiden tentang hasil temuan-temuan mereka pada Jumat ini. Nah, ya kira-kira yakin nggak secara optimal bahwa kerja yang sangat singkat lalu sudah dilaporkan kepada Presiden? Kalau kita berpandangan, ini kan yang dibentuk oleh negara, TGIPF. Iya. Seharusnya memang harus optimal dan juga objektif melihat peristiwa ini. Tetapi bagaimana hasil yang akan disampaikan itu bukan kapasitas kita, Pak. Iya. Tapi yang jelas apa yang menjadi tuntutan desakan koalisi masyarakat sipil adalah bahwa
hasil pencarian investigasi oleh TGIPF, kita harus menjelaskan butir demi butir, bab demi bab, dan kemudian itu bisa dirangkai dalam satu peristiwa yang tidak hanya dia dalam kerangka yang sempit. Tapi waktu ketemu itu belum sempat disinggung-singgung kira-kira apa yang mau dibawa ke presiden itu. Kalau itu kita belum ada pembahasan itu, karena kita hanya menyampaikan temuan fakta kita di Ke Pak lapangan. Mahfud ya. Tidak, kita kemarin ke Pak Doni, terus ada Pak Akmal, ada Pak Laude Syarif. Itu beberapa yang kita tahu, tapi yang lain kita Itu di mana? Di institusi apa itu? di kantor Kemenkuan Polhukam, Pak. Oh ya. Iya. Sebenarnya waktu semalam kita ketemu beliau ada, cuman Oke. sebelum rapat dengan kita, beliau juga rapat dengan yang lain dan mungkin ada agenda lain sehingga beliau sebelum kita rapat dengan mereka, beliau sudah keluar dari ruangan. Jadi kesimpulan dengan tadi ya dengan staf Menko Polkam itu kira-kira ada, kan pasti kan dalam ketemu kan nggak mungkin ketawa-ketawa aja kita kan, ya kan ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi karena ini kan masalah penting. Nah kira-kira apa yang diharapkan juga oleh mereka dari tim masyarakat sipil? Sebenarnya yang mereka tanyakan hanya seputar soal apa temuan yang kita dapat dan bagaimana fakta peristiwa berdasarkan hasil temuan kita. Poin besarnya di situ sebenarnya. Tapi temuan mereka nggak dikasih tahu. Enggak. Belum. Nah, ini kan Kita nggak- belum ngakses, Pak. Nah sebenarnya yang patut ditunggu adalah hasil laporan TGIPF ini sangat dinanti oleh publik. Iya. Bahwasanya publik menanti apa yang sebenarnya terjadi di Iya. Kanjuruhan. Nah antisipasinya apa nih dari hasil nanti presiden Pak Mahfud katakan Iya. akan melapor ke presiden Iya. ya berdasarkan informasi dari tim TGIPF ini. Antisipasi kita sebagai masyarakat sipil apa nih menghadapi ini? Kalau antisipasi yang kita lakukan di koalisi masyarakat sipil ya Pak, di penting mencari fakta ini kan, bahkan sampai sekarang pun saya sama Bapak, itu teman-teman masih nyisir korban Pak, masih nyisir keterangan. Jadi artinya antisipasi yang kita lakukan tidak hanya stop dalam temuan awal yang 8 hari kemarin, tetapi kita juga masih meng-cross check atau menginventarisir, mendalami dari berbagai temuan kita yang bisa dikembangkan. Ya artinya kerja dari tim masyarakat sipil tidak bergantung kepada hasil ini kan gitu. Betul. Iya kan? Dong. Iya. Dia sudah melapor ke presiden pun itu urusan lain, tetapi terus tetap mendalami mencari yang seobjektif mungkin. Betul. Dan kebenarannya juga harus pasti kan Harus gitu. dibenahi. Selain mencari fakta juga di koalisi masyarakat sipil, kita mendampingi korban Pak. Iya. Jadi artinya ada kerja-kerja yang tidak hanya selesai di TGIP, yang kalau ke TGIPF hanya sampai hari apa tuh kalau nggak salah. Tapi kan kita mendampingi korban yang berjatuhan. Tapi sudah ada nggak kira-kira korban yang dengan kesadaran sendiri ataupun mendapat bimbingan hukum misalnya dari masyarakat sipil yang lain, bukan hanya tim LBH, mereka akan mengajukan ini tuntutan ke pengadilan, ada nggak? Kabarnya ada beberapa. Cuman kita belum bisa memastikan kebenaran itu. Hanya sebatas pemberitaan yang sekilas-sekilas muncul gitu aja. Dan kita nih belum tahu ya, apakah tim pencari fakta TGIPF ini nanti betul-betul secara objektif akan mengungkapkan hal yang sesungguhnya, atau ada upaya juga untuk melindungi Polri misalnya. Ya, bahwa kembali lagi yang menjadi korban dan yang tersudutkan itu adalah masyarakat penonton dan yang lain-lainnya. Ada nggak kemungkinan gitu kira-kira? Ya, kalau saya begini Pak, terkait soal temuan TGIPF, ya seharusnya dia harus objektif. Harus secara luas, dalam kacamata luas, bagaimana melihat, lagi-lagi, kausalitas dari penyebab terjadinya peristiwa luar biasa ini. Kalau untuk melindungi beberapa institusi terkait, saya pikir kurang fair juga. Karena yang memiliki kewenangan, yang memiliki pertanggungjawaban, yang memiliki kuasa untuk menyuruh melakukan, ataupun yang memiliki kuasa untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut, ya harusnya kita lihat secara
kerangka yang fair. Tidak hanya dalam layer pertama, tapi layer yang bertingkat ataupun layer di atasnya, Pak. Jadi bisa kita simpulkan kalau bicara tanggung jawab Hmm. dalam peristiwa ini karena berkaitan dengan keselamatan Ya, betul. penonton dan yang lain-lainnya, ini kan pasti tanggung jawab utama kan ada di aparat keamanan kan. Ya. Bisa kita simpulkan seperti itu. Nah, kira-kira upaya apa yang harus dilakukan untuk kita ini hal-hal seperti ini tidak terulang lagi gitu. Oke, ini sebenarnya kritik tegas yang konstruktif, Pak. Iya, Bahwa kita di LBHI Surabaya, Malang, udah kebanyakan catatan yang kekerasan dilakukan aparat kepada masyarakat sipil. iya. Tidak hanya terjadi di Kanjuruhan 1 Oktober. Hmm, Reformasi di korupsi 2019 itu kekerasan aparat kepada masyarakat sipil. iya. 8 Oktober Omnibus Law 2020 juga kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil. Kalau Pak Zulfan bilang apa sebenarnya solusinya? Reformasi total Polri, salah satunya reformasi di bagian kulturalnya. Hmm, Karena kultur untuk melakukan represivitas, melakukan brutalitas itu kan masih terjadi dan catatan kita banyak untuk hal itu, Pak. hmm, Maka catatan terhadap kekerasan itu salah satu kritik yang konstruktif kita lakukan adalah ini dokumen negara loh, Pak. Perkapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip hak asasi manusia anggota kepolisian. Dan jelas ada larangan untuk melakukan tindak kekerasan yang itu bersifat penyiksaan. hmm. Jelas ada larangan tidak boleh arogan. Jelas ada larangan tidak boleh terpancing oleh situasi kondisi, tidak boleh mengejar. Jadi Kalau sekarang kan bukan mengejar, kita lihat sedih sekali ya. sebahagian bilang di Iya. Malang itu ini pembunuhan massal, Iya. Pak. Sebahagian yang bilang seperti itu. Ada yang dipojokkan ke satu sudut, dikubukin rame-rame sampai luka, kepala berdarah-berdarah. Itu kan kita lihat. Jadi Betul. ya kalau kita lihat, kita nggak tahu ya dari mana kita harus memulai memperbaiki tadi secara kultural Ya, aparat keamanan kita sehingga lebih punya apresiasi lah ya terhadap apakah namanya mahasiswa atau masyarakat sipil. masyarakat sipil ya. Kalau ini tidak ada kan saya kira terulang-ulang terus pasti. Siapapun Kapolrinya, siapapun Kapoldanya, siapapun Kapolresnya, ini pasti akan terulang terus ya. Ya. Jadi memang tadi reformasi total itu bukan sekedar untuk secara administratif Ya. kita memperbaiki cara kenaikan pangkat ya kan atau strukturnya, tetapi kan mental manusianya ya. Mental manusianya, Pak. Itu Begitu. problem ya. Problematikanya di situ, Pak. Bahwa penyiksaan itu tidak lepas daripada perlakuan represivitas dan juga kekerasan dari aparat. Iya. Dan catatan kita banyak soal itu, Pak. Gak hanya 1 tahun 2 tahun ke belakang, bahkan 10 tahun ke belakang banyak begitu. Iya. Yang terjadi di masyarakat sipil serangannya. Iya, Bung Johar ada tambahan? Ya, jadi memang terkait reformasi Polri memang sebenarnya sudah banyak digaungkan ya. Ya. Yang mana seharusnya kepolisian sebagai pelindung masyarakat bukan mengedepankan pendekatan keamanan, tapi bagaimana mereka bisa memahami bagaimana pendekatan sosial masyarakat, terutama di tragedi Kanjuruhan ini, mana memperlihatkan mereka lebih mengedepankan pendekatan keamanan. Padahal saat itu sedang tidak dalam kondisi yang membahayakan dan sebenarnya masih bisa dapat dikondisikan jika manajemen pengamanannya cukup baik. Bukan mitigasinya baik, tidak ujuk-ujuk langsung penembakan gas air mata. Tujuannya untuk mengendalikan dan membubarkan konsentrasi massa. Namun akibatnya jatuh korban ratusan jiwa. Ya makanya kalau kita lihat kan tindakan-tindakan oknum aparat ya di dalam menghadapi gerakan masyarakat sipil ini, itu kalau kita lihat seperti ada rasa kebencian yang luar biasa. Nah ini kita nggak tahu apakah ada yang mengarahkan. Ya kalau kita lihat itu mahasiswa dipukuli, diinjak-injak, ya sampai digotong-gotong, habis itu dilempar. Ini saya kira menyedihkan ya. Di negara kita sebenarnya kita dikenal sebagai masyarakat timur, masyarakat yang memang sebenarnya harus lebih persuasif terhadap manusia, sesama manusia ya. Tetapi justru yang kita lihat
kalau pendemo-pendemo itu kan seperti dilakukan seperti binatang aja. Ya, Tidak tendang manusiawi, sana, betul. sepak sini. Nah, Bayangkan anak kurus kecil itu diangkat, digebukin rame-rame, ya pasti mati lah. benar. Paling tidak pingsan, dan nasib aja kalau dia tidak mati kan. Nah, ini dasar apa ini sebenarnya yang harus yang kita lihat yang melatar belakangi ini? Ya, yang jelas kalau saya berpandangan begini Pak, ada dua perspektif mengenai keamanan itu sendiri. Ada yang dia bersifat state securities dan juga human securities. Nah, terjadinya kekerasan ataupun tindak penyiksaan maupun tindakan brutalitas itu kan seolah-olah demi atas nama keamanan negara, nyawa orang boleh seolah-olah Pak ya, Ya, boleh dicabut, boleh dihilangkan. Seolah-olah jiwa tubuh manusia itu boleh dipukulin sampai bengap babak belur. Maka seharusnya dasar yang paling harus di akar masalahnya ya kan, mulai dengan pendekatan yang bersifat human securities, pendekatan bersifat berbasis keamanan manusia, keselamatan jiwa manusia. Tidak hanya bersifat karena ada memiliki kewenangan, memiliki dipersenjatai gitu kan dengan tameng segala macam, seolah-olah boleh membenarkan. Dasarnya yang jelas kalau kita ngacu di peraturan negara gitu kan, ada banyak dokumen-dokumen negara yang menjelaskan bagaimana perlindungan terhadap martabat manusia, wabil khusus di hak asasi manusianya. Seharusnya memang kalau kita bicara soal pendekatan keamanan ya harus berbasiskan pada perlindungan hak asasi manusia. Itu dimaktub kok Pak di Perkapolri nomor 8 tahun 2009. Nah, kira-kira apa ini yang harus kita lakukan supaya kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi, Bung Johar? Ya memang seperti tadi yang saya sampaikan, seharusnya Polri sebagai salah satu penegak hukum yang memiliki tugas tupoksinya adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat, itu semestinya memang tidak mengedepankan prinsip keamanan. Ketika kondisi-kondisi sosial tidak mengancam keamanan masyarakat. Namun banyak tragedi yang terjadi itu karena menurut saya itu lebih mengedepankan prinsip-prinsip keamanan. Yang itu akhirnya muncul represivitas yang mengakibatkan banyaknya jatuh korban, baik itu korban luka atau bahkan yang paling parah meninggal dunia. Kita lihat spesifik persoalan korban di Malang ini. Ya. Kalau kita lihat apa yang harus kita benahi di dalam penyelenggaraan liga kita ini? Ya, yang jelas pasca adanya kejadian tragedi Kanjuruhan ini, seluruh penyelenggaraan sepak bola apapun itu menjadi evaluasi total apa saja akar-akar masalah dalam penyelenggaraan sepak bola ini. Baik itu manajemen mitigasi dan juga evakuasinya, bagaimana perlindungan keselamatan supporternya, bagaimana perlindungan hak dan kewajiban supporter. Itu yang saya pikir menjadi satu evaluasi total dalam penyelenggaraan sepak bola. Karena kan kekerasan terhadap supporter tidak hanya di tahun 2022 ini. Di 2018 di Kanjuruhan pernah. Di beberapa laga-laga yang lain juga pernah. Dan harus dilihat sebagai evaluasi yang tidak boleh hanya bersifat sloganistik belaka. Dulu zamannya Edi Rahmayadi jadi ketua PSSI terhadap ada adegan sepak bola akan mengusut tuntas, tapi ya nihil juga. Jadi harus dilihat ini evaluasi total dalam penyelenggaraan sepak bola terhadap keamanan, perlindungan, keselamatan nyawa manusia, wabil khususnya di supporter itu sendiri, Pak. Ya, artinya kalau kita lihat kesan kesan yang kita lihat ini kan problem utamanya di dalam tubuh Polri sendiri kayaknya. Kalau kita bicara aspek keamanan, nah itu kan memang ada di tubuh Polri, nggak mungkin diserahkan kepada yang lain. Betul. Saya lihat beginilah, saya ambil contoh. Saya juga beberapa kali nonton bola di luar negeri misalnya, apakah di Singapura, Malaysia, di Eropa misalnya ya. Kita tidak melihat ada orang berseragam di sana. Oh iya. Ya kan? Coba lihat di TV. Tidak ada orang yang berseragam penuh dengan senjata, apalagi gas air mata misalnya, ya kan? Hadir di tengah-tengah lapangan,
ya untuk mengatasi persoalan-persoalan kalau terjadi keributan dan lain-lain. Kita ini nggak terasa sudah 1 jam lebih barangkali ya bicara. Astaga. Iya. Nah mungkin ada statement terakhir nih, closingnya apa, Mas Johar? Ya, jadi memang tentu tidak hanya kami ya, tapi juga masyarakat luas itu mengharap negara bisa secara tuntas membuka apa yang menjadi penyebab tragedi Kanjuruhan ini terjadi dan bisa meminta pihak-pihak yang terkait untuk bertanggung jawab terhadap para korban ini. Gitu kira-kira. Ya, yang jelas yang pertama ya kita mengajak wabil khusus ke supporter-supporter seluruh Indonesia untuk sama-sama mengawasi hasil dari tim gabungan independen mencari fakta bentukan dari negara. Bagaimana untuk dia menemukan fakta yang terang benderang terhadap suatu peristiwa yang luar biasa ini. Yang kedua adalah yang jelas ya harus berperspektif dari korban, Pak. Karena yang mau nggak mau kita lihat tragedi ini korban yang menjadi orang yang merasakan dampaknya secara langsung maupun secara nggak langsung. Maka harus lebih mengutamakan dari yang namanya hak asasi manusia dari korban itu tersendiri, Pak. Iya. Karena ya susah juga korban ini yang kita temuin ini ada yang bengap mukanya, ada yang kepala belakangnya berdarah ataupun ada yang memar-memar. Maka negara harus bertanggung jawab terhadap terjadinya peristiwa ini. Jangan lagi ada menyalahkan ataupun justru menyakiti hati wabil khusus kawan-kawan Aremania yang menjadi korban ini, Pak. Iya. Dengan segala narasi-narasi yang bersifatnya justru menyudutkan atau menyalah-nyalahkan korban ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di sini ini juga nanti menjadi masukan-masukan kepada banyak pihak ya. Saya mengucapkan terima kasih jauh-jauh dari Surabaya, dari Malang ya, hadir ke podcast kami ini Unpacking Indonesia. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di waktu yang lain nanti setelah mendapatkan kesimpulan fakta yang sesungguhnya dari kasus Kanjuruhan di Malang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.